Jika Anda tidak memaksakan diri untuk berkembang setiap hari, Anda sedang menjatuhkan hukuman kepada diri sendiri untuk tetap menjadi individu yang sama. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda, tidak ada yang akan melaksanakan pekerjaan itu untuk Anda, dan tidak ada yang akan memberikan kehidupan yang Anda inginkan. Itu semua bergantung pada diri Anda, pada disiplin Anda, pada tekad Anda, dan pada seberapa besar Anda bersedia menuntut diri sendiri ketika tidak ada yang melihat. Berapa kali Anda mengatakan akan berubah tetapi tetap melakukan hal yang sama? Berapa kali Anda ingin maju tetapi memilih kenyamanan? Hari ini adalah hari di mana Anda harus menantang diri sendiri. Tidak ada alasan, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada waktu yang tersisa untuk disia-siakan. Anda harus memutuskan, apakah Anda akan memaksakan diri untuk berkembang, atau akan pasrah hidup di bawah potensi Anda. Sebelum memulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan, "Hari ini saya terlahir kembali dengan kekuatan seorang stoa. Terima kasih." Itu bukan sekadar kalimat, melainkan komitmen kepada diri sendiri. Dengan menuliskannya, Anda akan memprogram alam bawah sadar Anda untuk perubahan, memperkuat tekad Anda, dan melatih pikiran Anda untuk bertindak dengan kekuatan. Tulislah kalimat tersebut dan jadikan ini hari di mana Anda mulai mengubah hidup Anda. Mari kita mulai. Pertama, rahasianya adalah bekerja pada diri sendiri. Berapa kali Anda merasa dunia melawan Anda, peluang tampak sulit didapat, masalah menumpuk, dan semuanya menjadi siklus kesulitan yang tak berujung. Namun kenyataannya, semua itu tidak menentukan takdir Anda. Bukan dunia yang menentukan sejauh mana Anda dapat melangkah. Itu adalah diri Anda. Inilah kunci stoicisme. Segalanya berubah ketika Anda berubah. Epictetus menyatakan bahwa bukan peristiwa yang mempengaruhi kita, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Pikirkanlah, dua orang dapat menghadapi kesulitan yang sama. Satu tenggelam, yang lainnya berkembang. Mengapa? Karena satu orang memahami bahwa kesulitan adalah lahan di mana kebajikan ditempa, sementara yang lain hanya melihat penghalang. Apa yang membuat Anda frustrasi hari ini, apa yang Anda rasa menghambat Anda, bisa jadi adalah pelajaran yang Anda butuhkan untuk bertransformasi, tetapi hanya jika Anda memutuskan untuk bekerja pada diri sendiri. Ilmu pengetahuan mendukung gagasan ini. Neuroscience pembelajaran telah membuktikan bahwa pikiran kita tidak tetap. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi siapa diri kita hari ini. Dengan setiap kebiasaan yang kita kembangkan, dengan setiap pikiran yang kita perbaiki, dan dengan setiap tindakan yang kita ambil secara sadar, kita benar-benar membentuk struktur otak kita. Koneksi saraf berubah ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, ketika kita menghadapi tantangan dan mengatasinya. Ini berarti kesuksesan, ketahanan, dan disiplin diri bukanlah anugerah bawaan, melainkan kualitas yang dapat dilatih. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, menghadapi perang, pengkhianatan, dan kerugian yang tak terbayangkan. Namun, dalam jurnal pribadinya, Meditasi, kita tidak melihatnya meratapi nasibnya. Kita melihatnya mengingatkan dirinya sendiri untuk memperkuat karakternya dan terus melakukan hal yang benar, terlepas dari keadaan eksternal. Inilah sikap seseorang yang telah memahami kekuatan perubahan yang sebenarnya, dimulai dari diri sendiri. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apa yang selama ini Anda tunda? Mungkin mempelajari keterampilan baru, mengembangkan disiplin di suatu area, atau mengubah kebiasaan yang Anda tahu menghambat Anda. Jangan terus menunggu momen yang sempurna. Momen sempurna itu tidak datang, ia diciptakan. Dan diciptakan dengan tindakan-tindakan kecil, dengan keputusan sehari-hari, dan dengan kemauan untuk menantang kenyamanan. Ini bukan tentang membuat perubahan drastis dalam semalam, tetapi tentang berkomitmen pada proses yang konsisten. Ambil satu tindakan hari ini, sesuatu yang kecil tetapi konkret. Bisa dengan membaca 10 halaman buku yang mendukung perkembangan Anda. Bisa dengan menetapkan rutinitas pagi yang memberikan kejernihan mental. Bisa juga hanya dengan memutuskan untuk tidak mengeluh sepanjang hari.
Setiap kemenangan kecil memperkuat kapasitas Anda untuk bertransformasi. Dan ketika Anda melihat ke belakang, setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dari perbaikan-perbaikan kecil ini, Anda akan menyadari bahwa Anda telah membangun versi diri Anda yang tidak pernah Anda bayangkan. Hasil dari komitmen pada diri sendiri ini sangat mendalam. Ketika Anda mengubah fokus Anda dan membuat diri Anda bertanggung jawab atas pengembangan diri, segala sesuatu dalam hidup Anda mulai membaik. Hubungan Anda, pekerjaan Anda, dan ketenangan pikiran Anda. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena Anda telah berubah. Ketika Anda menjadi lebih kuat, masalah terasa lebih kecil. Ketika Anda menjadi lebih bijaksana, keputusan menjadi lebih jelas. Ketika Anda menjadi lebih disiplin, kesuksesan berhenti menjadi kemungkinan dan menjadi konsekuensi alami. Kaum Stoa memahaminya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hari ini sains mengkonfirmasinya. Anda memiliki kapasitas untuk mempraktikkannya. Jadi, jangan cari alasan. Jangan tunggu dunia memberikan izin kepada Anda untuk bertumbuh. Mulailah sekarang, bekerjalah pada diri Anda sendiri, dan saksikan bagaimana sisa hidup Anda bertransformasi. Kedua, belajarlah dari pengalaman sendiri dan orang lain. Belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain adalah salah satu alat paling ampuh untuk pertumbuhan pribadi. Kaum Stoa memahami bahwa hidup adalah pembelajaran konstan, dan setiap hari menawarkan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik jika kita tahu cara memperhatikan. Anda tidak perlu mengalami semua kesulitan secara langsung untuk memperoleh kebijaksanaan. Anda dapat mengamati orang lain, menganalisis keberhasilan dan kesalahan mereka, serta menerapkan pelajaran itu ke dalam hidup Anda sendiri. Epictetus menyatakan bahwa orang bijak tidak hanya belajar dari kejatuhannya sendiri, tetapi juga mengamati orang lain untuk menghindari rintangan yang tidak perlu. Kita hidup dikelilingi oleh contoh-contoh orang yang telah menghadapi tantangan serupa. Beberapa telah gagal, beberapa telah berhasil, dan setiap cerita menyimpan pelajaran berharga. Namun masalahnya adalah seringkali kita mengabaikan pelajaran tersebut. Kita berpegang teguh pada cara kita sendiri dalam melakukan sesuatu, tersandung di batu yang sama, dan baru kemudian kita memahami apa yang sebenarnya bisa kita pelajari jika kita telah memperhatikan. Psikologi pembelajaran sosial mengkonfirmasi hal ini. Albert Bandura membuktikan bahwa orang belajar dengan mengamati orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, atau di tempat kerja. Anda tidak perlu menyentuh api untuk tahu bahwa api itu membakar. Cukup dengan melihat orang lain terbakar. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melupakan logika ini dan percaya bahwa kita harus mengalami setiap kesalahan secara langsung untuk memahaminya. Tetapi pertumbuhan yang cerdas datang dari refleksi, dari kemampuan untuk melihat melampaui pengalaman kita sendiri dan menyerap pengetahuan di sekitar kita. Marcus Aurelius dalam meditasinya mendedikasikan halaman demi halaman untuk merenungkan orang-orang dalam hidupnya tentang apa yang dia pelajari dari gurunya, teman-temannya, dan bahkan musuh-musuhnya. Dia tidak perlu melalui setiap situasi untuk mendapatkan kebijaksanaan. Cukup dengan mengamati, menganalisis, dan menerapkan pelajaran itu pada karakternya sendiri, dan itulah yang dapat Anda lakukan hari ini. Untuk mencapainya, Anda perlu mengembangkan kebiasaan refleksi. Tidak cukup hanya menjalani pengalaman, Anda harus memprosesnya, mengekstrak pelajarannya, dan memastikan untuk menerapkannya. Cara praktis untuk melakukannya adalah dengan membuat jurnal. Bukan jurnal tentang apa yang Anda lakukan hari itu, tetapi catatan tentang apa yang Anda pelajari setiap hari. Sebelum tidur, tanyakan pada diri Anda, kesalahan apa yang saya buat hari ini dan apa yang bisa saya pelajari darinya? Cerita apa yang saya dengar atau orang apa yang saya amati yang memberikan pelajaran? Tuliskan apa yang Anda temukan. Seiring waktu, latihan ini tidak hanya akan membuat Anda lebih sadar akan pertumbuhan, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mengingat dan menerapkan pelajaran yang seharusnya bisa hilang dalam rutinitas harian. Jika Anda menerapkan praktik ini secara konsisten, Anda akan melihat perubahan yang mendalam. Anda akan belajar lebih cepat, menghindari kesalahan yang tidak perlu, dan selalu berada dalam posisi perbaikan berkelanjutan.
hidup Anda akan mulai bergerak maju dengan lebih jelas karena Anda akan menggunakan tidak hanya pengalaman Anda sendiri, tetapi juga pengalaman semua orang di sekitar Anda. Dan ini, dalam jangka panjang, akan memberikan keuntungan besar. Sementara yang lain mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, Anda akan belajar dari mereka tanpa perlu jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dunia ini penuh dengan guru, hanya saja banyak yang tidak terlihat karena kita tidak terbiasa mengamati dengan saksama. Setiap percakapan, setiap cerita, setiap kegagalan, dan setiap kesuksesan memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kita. Namun, hanya mereka yang bersedia merenung dan belajar yang benar-benar dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari pengalaman, tetapi dari kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan pelajaran hidup. Jika Anda mengadopsi prinsip ini, Anda akan melihat bagaimana pertumbuhan Anda dipercepat, bagaimana Anda membuat keputusan yang lebih baik, dan bagaimana sedikit demi sedikit Anda berubah menjadi versi diri yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Ketiga, ubahlah sikap Anda terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Segala sesuatu yang Anda alami saat ini adalah hasil dari bagaimana Anda menafsirkan masa lalu Anda, bagaimana Anda menghadapi momen ini, dan bagaimana Anda membayangkan apa yang akan datang. Bukan realitas yang menentukan takdir Anda, tetapi cara Anda memutuskan untuk melihatnya. Kaum Stoa memahaminya dengan baik. Anda tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi Anda memiliki kendali atas pikiran dan reaksi Anda terhadapnya, dan disitulah kekuatan sebenarnya berada. Masa lalu sudah tertulis, Anda tidak dapat mengubahnya, tetapi Anda dapat mengubah cara Anda mengingatnya. Jika Anda terus memikul rasa bersalah, penyesalan, dan momen-momen yang terus menyiksamu, maka Anda yang menjaga beban itu tetap hidup. Epictetus menyatakan bahwa bukan peristiwa yang merugikan kita, melainkan interpretasi yang kita buat tentangnya. Mungkin Anda gagal, membuat kesalahan, atau kehilangan peluang, tetapi pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan apa yang Anda pelajari dari semua itu? Anda tidak dapat menghapus apa yang terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan makna apa yang Anda berikan padanya. Setiap kesalahan adalah pelajaran yang menyamar. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang dapat memperkuat karakter Anda. Berhentilah menggunakan masa lalu sebagai alasan dan ubahlah menjadi sumber kebijaksanaan Anda. Masa kini adalah satu-satunya momen di mana Anda benar-benar memiliki kekuatan. Marcus Aurelius mengulangi dalam meditasinya bahwa hidup adalah saat ini. Anda tidak dapat hidup di masa lalu atau masa depan, hanya di masa kini, dan apa yang Anda lakukan dengan saat ini akan menentukan arah dari segalanya. Berapa kali Anda merasa bahwa masa kini hanyalah rintangan yang harus Anda lewati untuk mencapai masa depan yang lebih baik? Namun, pola pikir tersebut membuat Anda selalu menunggu, selalu menunda tindakan nyata. Jika Anda terus percaya bahwa momen ideal akan datang, Anda tidak akan pernah bertindak. Masa kini adalah tempat latihan Anda, tempat di mana Anda harus menerapkan apa yang telah Anda pelajari, tempat di mana Anda harus membuat keputusan yang akan mendekatkan Anda pada pribadi yang ingin Anda wujudkan. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Studi tentang pola pikir berkembang menunjukkan bahwa mereka yang melihat kegagalan mereka sebagai peluang untuk belajar memiliki kemungkinan sukses yang lebih besar dalam jangka panjang. Ini bukan tentang mengabaikan kesalahan atau meremehkan kesulitan, tetapi tentang merumuskan kembali cara kita memandangnya. Jika Anda melihat hambatan di masa kini sebagai peluang untuk perbaikan, fokus Anda akan berubah. Alih-alih menyerah, Anda beradaptasi. Alih-alih mengeluh, Anda mencari solusi. Pola pikir ini membedakan mereka yang maju dari mereka yang stagnan. Kemudian ada masa depan, ilusi besar yang membuat kita terjebak dalam kekhawatiran, ekspektasi, dan kecemasan. Seneca memperingatkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Berapa kali Anda memikirkan masalah yang tidak pernah terjadi? Berapa banyak energi yang telah Anda habiskan untuk skenario yang hanya ada di pikiran Anda? Anda tidak dapat mengendalikan apa yang akan datang, tetapi Anda dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan keteguhan hati. Alih-alih takut pada masa depan,
Bekerjalah untuk menjadi pribadi yang dapat menghadapi apapun yang datang. Jangan mencoba memprediksi setiap detail. Fokuslah pada memperkuat karakter, disiplin, dan kemampuan adaptasi Anda. Masa depan yang tidak pasti bukanlah ancaman ketika Anda percaya pada diri sendiri untuk mengatasinya. Sekarang, luangkan waktu sejenak dan pikirkan sebuah kesalahan masa lalu yang masih membebani pikiran Anda. Rumuskan kembali cerita itu. Alih-alih melihatnya sebagai kegagalan, lihatlah sebagai pelajaran. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya pelajari? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman itu untuk bertindak lebih baik hari ini? Kemudian terapkan pelajaran itu di masa kini. Ambil tindakan, sekecil apapun, berdasarkan apa yang telah Anda pelajari. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda sedang menulis ulang narasi hidup Anda. Anda tidak lagi menjadi korban dari masa lalu, tetapi menjadi penulis dari pertumbuhan Anda sendiri. Hasil dari perubahan sikap ini sangat transformatif. Ketika masa lalu berhenti menjadi beban, masa kini menjadi peluang Anda, dan masa depan menjadi tantangan alih-alih ancaman. Anda mengambil kendali atas hidup Anda karena Anda memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki adalah pikiran Anda dan cara Anda memutuskan untuk menggunakannya. Ubahlah cara Anda melihat waktu dan Anda akan mengubah takdir Anda. Keempat, kelola waktu Anda seperti seorang maestro. Tidak ada sumber daya yang lebih berharga daripada waktu, karena waktu adalah satu-satunya yang tidak dapat Anda kembalikan. Anda bisa kehilangan uang dan mendapatkannya lagi. Anda bisa kehilangan kesempatan dan menemukan yang lain, tetapi waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun, itulah yang paling kita sia-siakan. Kita teralihkan, menunda-nunda, mengisi jam-jam kita dengan hal-hal yang tidak relevan, dan ketika kita sadari, hidup telah berlalu tanpa kita melakukan apa yang benar-benar penting. Kaum Stoa memahaminya dengan baik. Seneca memperingatkan bahwa kebanyakan orang tidak benar-benar hidup. Mereka hanya ada, karena menyia-nyiakan hari-hari mereka dalam hal-hal sepele. Kita mencurahkan waktu untuk kekhawatiran yang tidak berguna, perdebatan tanpa makna, kesenangan sesaat yang tidak meninggalkan apapun, dan kemudian kita menyesal karena merasa tidak punya waktu untuk hal yang benar-benar penting. Tetapi masalahnya bukanlah kurangnya waktu, melainkan kurangnya fokus. Rahasia mengelola waktu bukanlah melakukan lebih banyak hal, tetapi melakukan hal-hal yang benar. Marcus Aurelius dalam meditasinya mengingatkan dirinya untuk berkonsentrasi pada apa yang berada di bawah kendalinya dan mengesampingkan apa yang tidak penting. Saat ini, di dunia yang penuh dengan gangguan, nasihat ini lebih relevan dari sebelumnya. Kita berlari ke sana kemari, sibuk tetapi belum tentu produktif. Kita memeriksa media sosial tanpa menyadari berapa banyak waktu yang kita buang. Kita memulai hari tanpa arah yang jelas dan membiarkan urgensi orang lain menentukan jadwal kita. Namun, bagaimana jika Anda mengendalikan waktu Anda dengan keseriusan yang sama seperti seorang prajurit memegang pedangnya di medan perang? Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh kaum Stoa. Studi dalam psikologi produktivitas telah menunjukkan bahwa mengelola waktu dengan baik, dikombinasikan dengan fokus mendalam pada setiap tugas, dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi stres. Ketika Anda mengatur hari Anda dengan niat, Anda berhenti merasa kewalahan. Ketika Anda secara sadar memutuskan untuk fokus pada apa yang akan Anda kerjakan, Anda menghilangkan kecemasan akan penundaan. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak dalam waktu lebih sedikit, tetapi tentang melakukan hal-hal penting dengan segenap energi dan kehadiran Anda. Jika Anda ingin mengelola waktu seperti seorang maestro, Anda harus belajar memprioritaskan. Tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Banyak hal tampak mendesak, tetapi tidak penting. Seneca berkata bahwa jika Anda tidak memutuskan apa yang akan dilakukan dengan waktu Anda, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Jadi, mulailah setiap hari dengan mengidentifikasi 3 hal terpenting yang harus Anda lakukan. Bukan 20, bukan 10, hanya 3. Lakukan terlebih dahulu apa yang benar-benar menggerakkan jarum dalam hidup Anda, apa yang mendekatkan Anda pada tujuan Anda,
dan apa yang memiliki dampak nyata. Hilangkan apa yang tidak esensial, delegasikan apa yang tidak perlu Anda lakukan sendiri, dan belajarlah untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak memberikan nilai. Ketika Anda mengerjakan suatu tugas, lakukan dengan fokus total. Teknik Pomodoro adalah alat yang ampuh. Bekerjalah dalam blok 25 menit dengan konsentrasi absolut, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali, lalu istirahat lebih lama. Meskipun tampak sederhana, ini adalah cara efektif untuk melatih pikiran Anda agar tetap fokus dan menghindari penyebaran perhatian. Kuncinya adalah menghilangkan interupsi, mematikan notifikasi, dan memberikan setiap tugas perhatian yang layak. Di akhir hari, renungkan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Bukan untuk menghukum diri Anda jika Anda tidak produktif, tetapi untuk belajar. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya memanfaatkan hari saya atau membiarkannya berlalu? Apakah saya melakukan apa yang benar-benar penting atau terjebak dalam kebiasaan? Lakukan ini setiap hari, dan Anda akan melihat bagaimana hubungan Anda dengan waktu berubah. Anda tidak lagi merasa jam-jam berlalu begitu saja, tetapi Anda akan mengendalikannya. Hasil dari praktik ini sangat kuat. Anda mendapatkan kejelasan, mengurangi stres, dan yang terpenting, Anda maju. Tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa setiap hari Anda menggunakan waktu Anda dengan bijak. Karena pada akhirnya, kualitas hidup Anda tergantung pada bagaimana Anda menggunakan setiap momen. Jika Anda belajar mengelola waktu Anda dengan mahir, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah kekurangan waktu. Anda hanya kekurangan fokus. Kelima, terapkan pendekatan melakukan sedikit setiap hari. Menerapkan pendekatan melakukan sedikit setiap hari adalah kunci untuk membangun kehidupan yang disiplin dan berkembang tanpa terjebak dalam frustrasi. Kebanyakan orang gagal dalam tujuan mereka karena mereka menginginkan hasil instan. Mereka mulai dengan antusias, penuh energi, tetapi setelah beberapa saat mereka menyerah karena perubahannya terlalu besar, terlalu drastis. Namun, kaum Stoa memahami bahwa transformasi sejati tidak terjadi dalam satu momen inspirasi, tetapi dalam konsistensi harian. Lebih baik melakukan sedikit, tetapi melakukannya secara konsisten. Seneca menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi bijaksana dalam semalam, bahwa kebajikan adalah hasil dari usaha yang konstan, bukan dorongan sesaat. Anda tidak bisa berharap berubah secara radikal dari satu hari ke hari lain, tetapi Anda bisa meningkat sedikit setiap hari. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya untuk fokus pada masa kini, pada tindakan segera, pada apa yang dapat dia lakukan saat itu untuk menjadi lebih baik. Jika Anda memikirkannya, itulah cara paling efektif untuk bertumbuh. Selangkah demi selangkah. Ilmu pengetahuan mendukung gagasan ini. Studi dalam psikologi perubahan menunjukkan bahwa kebiasaan kecil dan berkelanjutan jauh lebih efektif daripada upaya intens dan sporadis. Ketika Anda mencoba mengubah hidup Anda dengan satu tindakan kemauan, kemungkinan besar Anda akan frustrasi dan menyerah. Namun, ketika Anda melakukan tindakan kecil setiap hari, tindakan tersebut menjadi bagian dari identitas Anda. Ini bukan tentang berlari maraton dalam satu hari, tetapi tentang berjalan sedikit setiap hari sampai berlari menjadi alami. Masalahnya adalah banyak orang meremehkan kekuatan konsistensi. Mereka percaya bahwa melakukan sesuatu yang kecil tidak berdampak. Namun, apa yang tidak mereka lihat adalah bahwa tindakan-tindakan kecil itu diulang dari waktu ke waktu, terakumulasi. Sebuah buku ditulis halaman demi halaman. Tubuh yang kuat dibangun dengan latihan harian, bukan dengan satu sesi intens sebulan sekali. Karakter yang teguh ditempa dengan keputusan kecil sehari-hari yang memperkuat disiplin diri. Itu seperti air yang terus-menerus jatuh di atas batu. Ia tidak memecahkannya dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan. Jika Anda ingin menerapkan prinsip ini, mulailah dengan daftar kebiasaan yang ingin Anda kembangkan. Jangan menuntut perubahan radikal pada diri Anda. Jika Anda ingin meningkatkan kondisi fisik Anda tidak perlu pergi ke gym selama 3 jam setiap hari. Mulailah dengan 10 menit olahraga. Jika Anda ingin lebih banyak membaca,
Jangan mencoba menyelesaikan satu buku dalam seminggu. Mulailah dengan satu halaman sehari. Jika Anda ingin meningkatkan pikiran Anda, luangkan 5 menit untuk refleksi setiap pagi. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang Anda lakukan, tetapi bahwa Anda melakukannya setiap hari. Rahasianya ada pada pengulangan. Ketika Anda melakukan sesuatu secara konsisten, otak Anda mengubahnya menjadi otomatis. Anda tidak lagi membutuhkan motivasi untuk melakukannya. Itu hanya menjadi bagian dari diri Anda. Begitulah kebiasaan terbentuk, dan begitulah kaum Stoa membangun karakter mereka. Bukan melalui perubahan besar yang tiba-tiba, tetapi melalui praktik kebajikan, disiplin, dan pengendalian diri setiap hari. Hasil dari pendekatan ini sangat kuat. Anda tidak akan lagi merasa kewalahan oleh besarnya tujuan Anda, karena Anda akan memahami bahwa setiap pencapaian besar adalah jumlah dari tindakan-tindakan kecil. Anda akan berhenti mencari motivasi eksternal, karena tindakan itu sendiri akan menjadi dorongan terbaik Anda. Anda akan melihat bagaimana seiring waktu, usaha-usaha kecil itu mengubah hidup Anda menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap. Jangan menunggu sampai momen yang sempurna tiba. Mulailah hari ini dengan sesuatu yang kecil dan lakukan setiap hari. Dalam 1 tahun, dalam 5 tahun, atau dalam 10 tahun, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa apa yang tampak tidak signifikan itulah yang mengubah segalanya. Keenam, Anda bukan korban dari keadaan Anda. Mungkin hidup tidak selalu adil. Mungkin Anda menghadapi kesulitan yang tidak Anda cari. Mungkin ada orang atau situasi yang tampaknya melawan Anda. Namun, tidak ada dari itu yang mendefinisikan siapa diri Anda atau menentukan takdir Anda. Satu-satunya hal yang benar-benar Anda kendalikan adalah bagaimana Anda memutuskan untuk merespons, dan keputusan itu mengubah segalanya. Epictetus menyatakan bahwa manusia tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh interpretasi yang mereka buat tentangnya. Bukan kesulitan yang membuat Anda menderita, tetapi cara Anda memandangnya. Jika Anda percaya bahwa dunia sedang bersekongkol melawan Anda akan merasa terperangkap, tidak berdaya, dan tidak mampu maju. Namun, jika Anda mengambil tanggung jawab atas tindakan, pikiran, dan emosi Anda menemukan bahwa selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan. Selalu ada cara untuk merespons. Dengan martabat, dengan kekuatan, dengan tekad. Psikologi mengkonfirmasinya. Studi tentang locus of control menunjukkan bahwa orang yang percaya mereka memiliki kekuasaan atas hidup mereka, yang dikenal sebagai locus of control internal, lebih sukses, lebih tangguh, dan lebih bahagia. Di sisi lain, mereka yang merasa semuanya tergantung pada takdir, keberuntungan, atau faktor eksternal, hidup dengan lebih banyak kecemasan, frustrasi, dan lebih sedikit pencapaian. Ini bukan sihir. Ini adalah masalah pola pikir. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, "Itu tergantung pada saya," Anda mulai mencari solusi alih-alih alasan. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak alih-alih mengeluh, Anda menjadi pemilik kisah Anda. Pikirkan tentang situasi di mana Anda merasa menjadi korban. Mungkin seseorang memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mungkin segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Atau mungkin Anda merasa hidup telah menempatkan Anda pada posisi yang sulit. Sekarang ubah pertanyaannya. Alih-alih berpikir, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan pada diri Anda, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini?" Itulah perbedaan antara mereka yang stagnan dan mereka yang maju. Ini bukan tentang mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi tentang mengambil kendali atas apa yang dapat Anda ubah. Marcus Aurelius dalam meditasinya terus-menerus menulis tentang pentingnya berfokus pada apa yang berada di bawah kendali kita. Sebagai kaisar, dia menghadapi pengkhianatan, perang, wabah, dan kehilangan pribadi. Tetapi dia tidak pernah membiarkan keadaan eksternal menentukan karakternya. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dia miliki adalah pikiran dan kemauannya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil siapapun darinya.
kecuali Dia mengizinkannya. Setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memilih. Anda bisa tetap terjebak dalam keluhan, kebencian, dan frustrasi atas apa yang tidak dapat Anda ubah. Atau Anda bisa fokus pada apa yang dapat Anda lakukan, sekecil apapun. Mungkin Anda tidak bisa mengubah masa lalu Anda, tetapi Anda bisa memutuskan apa yang akan Anda lakukan hari ini. Mungkin Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi Anda bisa memilih respons Anda. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah jalan menuju kebebasan sejati. Jika Anda mengadopsi pola pikir ini, Anda akan melihat bagaimana semuanya berubah. Anda akan berhenti merasa berada di bawah belas kasihan takdir dan mulai mengambil kendali atas hidup Anda. Anda akan belajar bahwa kekuatan tidak datang dari menghindari kesulitan, tetapi dari menghadapinya dengan keberanian. Anda akan menemukan bahwa tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling Anda selalu memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa diri Anda dan bagaimana Anda bertindak. Anda bukan korban dari keadaan Anda. Anda adalah arsitek dari takdir Anda. Dan setiap keputusan yang Anda buat hari ini membentuk pribadi yang akan Anda wujudkan besok. Jadi berhentilah berharap hal-hal berubah dan mulailah berubah sendiri. Ketujuh, bangunlah disiplin yang tak tergoyahkan melalui kebiasaan sehari-hari. Motivasi itu fluktuatif, datang dan pergi. Jika Anda bergantung padanya untuk maju, Anda akan terjebak dalam ketidakkonsistenan. Suatu hari Anda merasa terinspirasi dan bekerja dengan energi, tetapi keesokan harinya Anda tidak punya keinginan dan menundanya untuk nanti. Begitulah mimpi-mimpi memudar dan tujuan-tujuan berubah menjadi janji kosong. Kaum Stoa memahami bahwa kuncinya bukan pada emosi sesaat, tetapi pada praktik konstan, pada pengulangan tindakan sehari-hari yang memperkuat karakter. Ini bukan tentang melakukan upaya besar sesekali, tetapi tentang membangun kebiasaan yang menjadi bagian dari diri Anda. Seneca berkata bahwa keberuntungan terjadi ketika persiapan bertemu dengan peluang. Namun, bagaimana Anda mempersiapkan diri? Dengan disiplin dan tekad untuk melakukan apa yang harus dilakukan, tidak peduli bagaimana perasaan Anda. Jika Anda ingin berkembang, jika Anda ingin berubah, Anda harus memahami bahwa transformasi nyata tidak terjadi dalam satu kali pukulan, tetapi dengan tindakan-tindakan kecil yang diulang hari demi hari sampai menjadi bagian dari diri Anda. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Ilmu pengetahuan mendukung gagasan ini. Studi dalam psikologi perilaku telah menunjukkan bahwa pengulangan tindakan menciptakan kebiasaan otomatis. Pada awalnya, setiap tindakan membutuhkan usaha sadar, tetapi seiring waktu menjadi bagian dari diri Anda, seperti saat Anda belajar berjalan atau mengemudi. Awalnya sulit, tetapi sekarang Anda melakukannya tanpa berpikir. Hal yang sama terjadi dengan disiplin diri. Ini bukan tentang kemauan yang tak terbatas, tetapi tentang melatih pikiran dan tubuh Anda sampai tindakan tertentu menjadi otomatis. Kebanyakan orang gagal karena mereka menginginkan hasil cepat. Mereka mencoba melakukan terlalu banyak dalam waktu singkat, dan ketika motivasi menghilang, mereka menyerah. Bukan seperti itu cara membangun disiplin. Ini bukan tentang melakukan segalanya dalam satu hari, tetapi tentang melakukan sesuatu setiap hari. Kebiasaan kecil tetapi konsisten lebih kuat daripada upaya raksasa yang sporadis. Jika Anda ingin meningkatkan fisik Anda tidak perlu berlatih 4 jam dalam satu hari. Anda hanya perlu bergerak setiap hari. Jika Anda ingin belajar bahasa, Anda tidak perlu belajar 5 jam berturut-turut. Anda hanya perlu berlatih setiap hari, meskipun hanya 10 menit. Kuncinya bukan pada kuantitas, tetapi pada pengulangan. Pilih satu kebiasaan dan berkomitmenlah padanya selama 30 hari. Tidak peduli sekecil apapun, yang penting adalah melakukannya setiap hari, tanpa kecuali. Jika Anda memutuskan untuk membaca meskipun hanya 1 halaman, jika Anda memutuskan untuk meditasi, lakukan meskipun hanya 2 menit. Jika Anda memutuskan untuk menulis, tulislah meskipun hanya beberapa baris. Jangan putus rantainya, jangan beri alasan pada diri sendiri. Jangan biarkan hari yang buruk menghancurkan kemajuan Anda. Karena ketika Anda bertindak meskipun tidak ada keinginan, saat itulah Anda benar-benar memperkuat disiplin Anda.
Marcus Aurelius dalam meditasinya mengingatkan dirinya untuk tidak hidup seolah-olah dia memiliki 1.000 tahun ke depan. Waktu terbatas dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik atau menyia-nyiakannya. Anda tidak bisa menunggu merasa terinspirasi. Anda tidak bisa bergantung pada motivasi. Anda harus melatih diri untuk bertindak terlepas dari keadaannya. Disiplin diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi konsisten. Ketika Anda berhasil melakukan ini, ketika Anda membangun kebiasaan yang kokoh, Anda akan melihat bagaimana semuanya berubah. Kepercayaan diri Anda akan meningkat karena Anda tahu bahwa Anda dapat mengandalkan diri sendiri. Kemajuan Anda akan menjadi tidak terelakkan karena setiap hari Anda akan melangkah maju. Dan ketika hari-hari sulit tiba, hari-hari di mana segala sesuatunya tampak melawan, Anda akan memiliki sesuatu yang lebih kuat dari motivasi. Anda akan memiliki disiplin. Dan dengan disiplin, tidak ada tujuan yang tidak dapat Anda capai. Kedelapan, jangan berkecil hati karena kurangnya hasil instan. Transformasi nyata tidak terjadi dalam semalam. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja hari ini, seberapa disiplin Anda minggu ini, atau seberapa besar motivasi Anda bulan ini. Perubahan yang mendalam, yang benar-benar berharga, dibangun seiring waktu, dengan kesabaran, dan dengan usaha terus-menerus. Namun, kebanyakan orang menyerah sebelum melihat hasilnya. Bukan karena mereka tidak maju, tetapi karena mereka tidak memiliki kesabaran untuk menunggu kemajuan. Kaum Stoa memahami bahwa segala sesuatu yang besar membutuhkan waktu. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa alam tidak terburu-buru, namun semuanya terpenuhi. Sebatang pohon tidak tumbuh dalam sehari, sungai tidak mengukir batu dalam sekejap, dan seorang pejuang tidak ditempa dalam satu pertempuran. Namun, kita hidup di era di mana kita menginginkan segalanya secara cepat. Ketika kita tidak melihat hasil instan, kita merasa sedang membuang-buang waktu. Pola pikir tersebut mengutuk kita pada stagnasi, karena kesuksesan dalam aspek kehidupan apapun bukanlah hasil dari satu upaya besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang diulang dengan konsisten. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasinya. Studi tentang perubahan perilaku menunjukkan bahwa pembentukan kebiasaan dan transformasi pribadi membutuhkan waktu. Kesabaran dan ketekunan sangat penting karena hasilnya tidak selalu terlihat segera. Pikirkan seseorang yang berlatih di gym. Selama beberapa minggu pertama, dia tidak melihat perubahan besar, tetapi jika dia terus berlatih tanpa mempedulikan kurangnya hasil awal, suatu hari dia bercermin dan melihat perbedaannya. Hal yang sama terjadi pada tujuan apapun. Belajar bahasa, membangun bisnis, atau meningkatkan pola pikir. Pada awalnya, tampaknya tidak ada yang berubah, tetapi setiap tindakan yang Anda ambil, setiap hari Anda maju, sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari yang dapat Anda lihat saat ini. Masalahnya adalah banyak orang mengukur kemajuan mereka dengan tolok ukur yang salah. Mereka berharap melihat perubahan drastis dalam waktu singkat, dan ketika tidak menemukannya, mereka frustrasi dan menyerah. Namun, kuncinya bukan pada mencari hasil instan, tetapi pada percaya pada prosesnya. Alih-alih terobsesi dengan hasil, fokuslah pada sistem yang akan membawa Anda ke sana. Jangan bertanya, berapa lama lagi? Tetapi, apakah saya melakukan hal yang benar setiap hari? Jika jawabannya ya, maka hasilnya akan datang cepat atau lambat. Untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap keputusasaan, catatlah usaha Anda. Bukan karena Anda perlu membuktikan setiap hari bahwa Anda telah maju, tetapi karena itu akan membantu Anda melihat kemajuan dalam jangka panjang. Simpanlah jurnal, daftar periksa, atau sesuatu yang mengingatkan Anda bahwa setiap usaha kecil berarti. Jika Anda sedang menulis buku, catat berapa banyak kata yang Anda tulis hari ini. Jika Anda mengembangkan kebiasaan baru, catat setiap hari Anda memenuhinya. Jangan melihat kemajuan dalam hitungan hari, lihatlah dalam hitungan bulan dan tahun. Seneca berkata bahwa tidak masalah seberapa lambat Anda maju, selama Anda terus bergerak ke arah yang benar. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan tidak sabar jika hal-hal tidak terjadi pada kecepatan yang Anda harapkan. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah bahwa Anda terus maju. Karena mereka yang terus maju meskipun kurangnya hasil instan adalah mereka yang pada akhirnya mencapai apa yang dianggap mustahil oleh orang lain.
Ketika Anda mengadopsi pola pikir ini, keputusasaan tidak lagi perlu melihat perubahan instan untuk merasa termotivasi, karena Anda memahami bahwa setiap tindakan berarti. Anda belajar untuk percaya pada proses, menikmati perjalanan alih-alih hanya mengejar tujuan akhir. Dan ketika Anda melihat ke belakang, setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, Anda menyadari betapa jauh Anda telah melangkah. Bagaimana setiap usaha kecil, meskipun tampak tidak berarti pada saat itu, membangun sesuatu yang luar biasa. Nomor 9. Tingkatkan lingkungan Anda untuk sukses. Penting untuk meningkatkan lingkungan Anda guna mencapai kesuksesan. Terlepas dari seberapa kuat disiplin atau motivasi yang Anda miliki, jika lingkungan Anda dipenuhi dengan gangguan, kekacauan, dan negativitas, pada akhirnya hal tersebut akan menghambat kemajuan Anda. Anda tidak dapat mengharapkan untuk membangun pikiran yang kuat di dalam lingkungan yang terus-menerus merusak upaya Anda. Para Stoik memahami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kekuatan kehendak, tetapi juga pada pengaruh eksternal yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Seneca memperingatkan tentang bahaya mengelilingi diri dengan individu-individu yang mencemari pikiran dengan keluhan, mediokritas, dan pesimisme. Lingkaran sosial yang Anda pilih membentuk pola pikir, keyakinan, dan pada akhirnya takdir Anda. Jika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak memiliki ambisi dan puas dengan keadaan yang minim, mentalitas mereka akan menyusup ke dalam diri Anda. Namun, jika Anda mengelilingi diri dengan individu yang berusaha untuk memperbaiki diri, yang berjuang, dan memiliki visi hidup yang lebih tinggi, Anda akan menyerap pola pikir tersebut. Ini bukan sekadar egoisme atau merendahkan orang lain. Ini adalah langkah untuk melindungi pertumbuhan pribadi Anda. Ilmu pengetahuan mendukung pandangan ini. Teori pengaruh sosial menunjukkan bahwa perilaku, keputusan, dan bahkan suasana hati kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jika Anda berada dalam kelompok di mana semua orang mengejar tujuan dan berfokus pada pengembangan diri, maka akan menjadi hal yang alami bagi Anda untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika lingkungan Anda dipenuhi dengan keluhan dan kepatuhan, akan jauh lebih sulit bagi Anda untuk tetap fokus. Oleh karena itu, penting untuk tidak meremehkan dampak lingkaran sosial Anda terhadap kesuksesan Anda. Namun, lingkungan bukan hanya tentang orang-orang yang Anda kelilingi. Ini juga mencakup ruang fisik di mana Anda beroperasi. Marcus Aurelius memahami bahwa pikiran yang teratur memerlukan lingkungan yang mencerminkan kejelasan tersebut. Ruang yang tidak teratur dan penuh dengan gangguan mengirimkan sinyal kekacauan yang konstan ke otak Anda. Jika meja Anda dipenuhi dengan kertas dan benda-benda yang tidak berarti, jika kamar Anda berantakan, dan jika ponsel Anda terus-menerus mengganggu dengan notifikasi yang tidak perlu, fokus Anda akan terganggu. Anda tidak dapat mengharapkan kehidupan yang disiplin ketika lingkungan fisik Anda mencerminkan ketidakberesan mental. Evaluasi lingkungan Anda secara jujur. Perhatikan kepada siapa Anda menghabiskan sebagian besar waktu. Apakah mereka menginspirasi dan mendorong Anda untuk menjadi lebih baik, atau justru menarik Anda ke dalam kebiasaan dan pemikiran yang membatasi? Ini bukan tentang memutuskan hubungan tanpa alasan, tetapi tentang menyadari energi yang Anda biarkan masuk ke dalam hidup Anda. Amati juga ruang kerja dan rumah Anda. Apakah itu mendukung konsentrasi, ataukah dipenuhi dengan gangguan yang mencuri waktu dan kejernihan mental Anda? Perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar. Atur area kerja Anda, hilangkan benda-benda yang tidak perlu, dan tetapkan ruang khusus untuk istirahat dan fokus. Dengan memperbaiki lingkungan Anda, kemajuan Anda akan lebih mudah dicapai. Anda tidak perlu terlalu bergantung pada kekuatan kehendak, karena Anda akan menciptakan ruang dan lingkaran yang mendorong Anda maju alih-alih menahan Anda. Anda akan merasakan berkurangnya gangguan, pikiran yang lebih terfokus, dan orang-orang di sekitar Anda yang memperkuat aspirasi Anda. Ketika hal ini terjadi, bergerak maju akan menjadi proses yang alami. Kualitas lingkungan Anda menentukan kualitas hidup Anda. Anda tidak dapat mengharapkan hasil luar biasa jika Anda mengelilingi diri Anda dengan lingkungan yang mediocre. Ambil kendali atas apa yang Anda izinkan masuk ke dalam ruang Anda, pikiran Anda, dan lingkaran Anda.
Jadikan lingkungan Anda sebagai sekutu, bukan sebagai rintangan. Dan ketika Anda melihat kembali, Anda akan menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya masalah disiplin, tetapi juga ruang dan energi yang Anda bangun di sekitar Anda. Nomor 10. Rawat kesehatan Anda sebagai aset terbesar Anda. Jika tubuh Anda lemah, pikiran Anda pun akan lemah. Mengabaikan kesehatan Anda akan dengan cepat mengurangi kekuatan kehendak Anda. Tanpa energi, kejernihan mental, dan ketahanan fisik, tantangan apapun akan menjadi rintangan yang tidak dapat diatasi. Anda dapat memiliki ambisi besar, tetapi jika tubuh Anda tidak siap mendukungnya, Anda tidak akan pernah mencapainya. Para Stoik memahami bahwa disiplin dalam merawat tubuh bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Marcus Aurelius menjelaskan dengan jelas, jangan sia-siakan sisa hidup Anda dengan berspekulasi tentang orang lain, kecuali itu melayani tujuan bersama. Jangan biarkan pikiran Anda mengembara tanpa arah. Anda tidak dapat membiarkan tubuh Anda menjadi beban, energi Anda terkuras oleh kebiasaan buruk, dan biologi Anda sendiri menjadi musuh terburuk Anda. Seorang pria yang tidak merawat dirinya sendiri, yang tidak memiliki kontrol atas pola makan, istirahat, dan pelatihan fisiknya, sedang menyabotase dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga meningkatkan konsentrasi, memori, dan suasana hati. Tubuh yang bergerak menghasilkan otak yang lebih fokus, dengan kejernihan yang lebih besar untuk pengambilan keputusan dan ketahanan yang lebih baik terhadap stres. Tidur yang baik bukanlah kemewahan, itu adalah syarat untuk beroperasi pada tingkat maksimum. Pola makan yang baik bukanlah pilihan, itu adalah bahan bakar yang Anda butuhkan untuk berfungsi setiap hari. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah tubuh dan pikiran kita sendiri. Segala sesuatu yang lain adalah pinjaman. Bagaimana Anda bisa bercita-cita untuk menjadi besar jika Anda bahkan tidak dapat mengontrol pola makan? Seberapa banyak Anda bergerak, atau bagaimana Anda beristirahat? Jika Anda tidak dapat menguasai tubuh Anda sendiri, bagaimana Anda mengharapkan untuk menguasai tantangan dunia? Seorang pria yang kuat adalah orang yang telah belajar merawat alat terpentingnya, kesehatan dirinya sendiri. Dia tidak perlu menjadi seorang atlet, tetapi dia perlu kuat, bukan untuk estetika, tetapi untuk fungsionalitas, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk ketahanan. Kesuksesan bukanlah lomba cepat, itu adalah maraton. Dan tanpa ketahanan fisik dan mental yang berasal dari disiplin dalam kesehatan, Anda tidak akan pernah pergi jauh. Mengangkat beban bukan hanya tentang membangun otot, ini tentang melatih pikiran dalam ketahanan dan pengorbanan. Makan dengan baik bukan hanya tentang penampilan yang lebih baik, ini tentang berpikir lebih jelas dan bertindak lebih tegas. Istirahat yang cukup bukanlah tanda kemalasan. Itu adalah strategi untuk tampil pada level terbaik. Bayangkan bagaimana hidup Anda jika Anda bangun setiap hari dengan energi nyata, tanpa perlu kopi untuk memulai, tanpa kelelahan yang terakumulasi, dan tanpa perasaan terpaksa untuk memenuhi minimum. Bayangkan pikiran yang tajam, siap untuk memecahkan masalah, dengan daya tahan yang cukup untuk tetap teguh dalam segala kesulitan. Itu bukan genetik, itu adalah keputusan. Ini adalah hasil dari memilih kebiasaan yang memperkuat Anda alih-alih kebiasaan yang merugikan. Ambil tindakan sekarang juga, jangan terlalu memikirkannya. Bangkit dan gerakan tubuh Anda. Berjalan-jalan, lakukan 10 push-up, apapun untuk menghentikan pola ketidakaktifan yang telah Anda jatuhkan. Ganti satu makanan tidak sehat dengan makanan yang bergizi. Bangun lebih awal dan gunakan waktu itu untuk melatih tubuh dan pikiran Anda sebelum hari dimulai. Jangan cari perubahan drastis dalam semalam. Cari konsistensi. Perubahan kecil setiap hari yang diulang seiring waktu menghasilkan transformasi yang tidak dapat dibatalkan. Disiplin diri dalam kesehatan diterjemahkan menjadi disiplin diri di semua aspek kehidupan Anda. Jika Anda mampu mengontrol pola makan, bergerak meskipun tidak merasa ingin, dan memprioritaskan istirahat untuk tampil lebih baik, Anda akan mampu mengontrol aspek lain dari hidup Anda. Karena kesehatan tidak hanya fisik,
itu juga mental. Dan seorang pria yang kuat adalah orang yang menguasai kedua bidang tersebut. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda bertindak seperti seseorang yang sedang mempersiapkan pertempuran atau seperti seseorang yang telah menyerah? Tubuh Anda adalah satu-satunya kepemilikan nyata Anda. Jangan sia-siakan itu. Jangan tunggu penyakit memaksa Anda untuk merawatnya. Jangan biarkan kelemahan menghalangi Anda dari peluang. Investasi terbaik yang dapat Anda lakukan bukanlah di bisnis, bukan di hubungan, bukan di barang-barang material, melainkan pada mesin yang Anda gunakan untuk menghadapi kehidupan setiap hari. Dan mesin itu adalah diri Anda sendiri. Nomor 11. Nilai tindakan dan kerja. Berpikir tentang apa yang Anda inginkan tidaklah cukup. Mengharapkannya tidaklah cukup. Memiliki visi besar tanpa tindakan hanyalah ilusi. Perbedaan antara mereka yang mencapai dan mereka yang tertinggal terletak pada satu hal. Kerja. Bukan bakat, bukan keberuntungan, bukan kondisi yang sempurna. Hanya kerja harian, disiplin untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa alasan. Anda dapat merencanakan sebanyak yang Anda inginkan, tetapi jika Anda tidak mengambil tindakan, tidak ada yang akan berubah. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas. Jangan buang lebih banyak waktu berdebat tentang seperti apa seharusnya seorang pria baik. Jadilah salah satunya. Jangan diskusikan apa yang akan Anda lakukan. Jangan buang waktu memikirkan bagaimana jadinya jika Anda melakukannya. Lakukanlah. Orang-orang yang menunggu motivasi untuk bergerak akan menghabiskan hidup mereka dalam penantian. Mereka yang maju tidak melakukannya karena mereka selalu merasa ingin melakukannya, tetapi karena mereka telah belajar bahwa tindakan adalah satu-satunya hal yang menggerakkan dunia. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang para Stoik ketahui berabad-abad yang lalu. Teori penentuan diri menjelaskan bahwa tindakan yang berkelanjutan dikombinasikan dengan motivasi internal adalah yang menciptakan hasil yang nyata. Tidak cukup hanya ingin sesuatu. Anda perlu berkomitmen untuk bertindak setiap hari, bahkan ketika Anda tidak melihat kemajuan langsung. Ketekunan adalah kuncinya. Seseorang yang terus bekerja ketika orang lain menyerah adalah orang yang pada akhirnya mencapai apa yang tampaknya tidak mungkin. Anda tidak dapat mengharapkan hasil yang besar jika Anda bekerja secara sporadis. Anda tidak dapat membangun sesuatu yang solid jika Anda hanya bertindak ketika merasa terinspirasi. Para Stoik memahami bahwa hidup tidak menghargai mereka yang menunggu, tetapi mereka yang bergerak. Epictetus berkata, "Jika Anda ingin memperbaiki diri, bersiaplah untuk terlihat bodoh dan untuk orang lain mengejek Anda." Karena jalan tindakan konstan itu sepi di awal. Kebanyakan orang lebih suka berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan, membayangkannya, merencanakannya, tetapi tidak pernah mengeksekusinya. Cobalah ini sekarang. Pikirkan tentang sesuatu yang telah Anda tunda, sesuatu yang Anda tahu akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda, tetapi terus Anda tunda. Sekarang, tanpa terlalu memikirkan, ambil satu langkah, tidak peduli seberapa kecil. Kirim email tersebut kepada kontak yang dimaksud. Tulis halaman pertama itu. Daftar untuk kursus tersebut. Jangan biarkan pikiran Anda terjerat dalam alasan bahwa besok akan lebih baik. Tidak ada besok, hanya ada sekarang. Dan apa yang Anda lakukan sekarang adalah apa yang membangun masa depan Anda. Kesuksesan bukanlah suatu peristiwa, itu adalah kebiasaan. Itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi sebagai hasil dari usaha kecil yang diulang, hingga akhirnya Anda melihat kemajuan. Ketika Anda melihat kemajuan itu, Anda menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah Anda anggap tidak mungkin hanya memerlukan satu hal. Tindakan yang konsisten. Tetapkan jadwal. Jangan bergantung pada inspirasi atau keinginan. Duduk dan bekerja, bahkan jika itu tidak nyaman, bahkan jika Anda tidak memiliki motivasi. Catat kemajuan Anda, bukan untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain, tetapi untuk melihat seberapa jauh Anda telah datang. Karena ketika Anda melihat kembali dan melihat segala sesuatu yang telah Anda bangun dengan usaha Anda memahami bahwa satu-satunya perbedaan antara yang mencapai dan yang tertinggal
adalah disiplin untuk terus maju ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dunia milik mereka yang bangkit dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Bukan untuk mereka yang mengeluh, bukan untuk mereka yang menunggu, bukan untuk mereka yang mencari jalan pintas, tetapi untuk mereka yang memahami bahwa satu-satunya formula nyata adalah tindakan konstan. Tidak ada alasan, tidak ada cara lain. Jika Anda tidak bekerja untuk apa yang Anda inginkan, orang lain akan melakukannya. Dan ketika Anda melihat orang lain mencapai apa yang Anda inginkan, Anda akan ingat bahwa satu-satunya perbedaan antara Anda dan mereka adalah bahwa mereka bertindak sementara Anda terus menunggu momen yang sempurna. Bangkit dan lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jangan terlalu memikirkannya. Jangan bernegosiasi dengan pikiran Anda. Hanya bertindak. Karena setiap menit yang Anda habiskan untuk ragu adalah 1 menit yang seharusnya Anda gunakan untuk membangun masa depan yang Anda klaim Anda inginkan. Nomor 12. Buat jadwal Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Jika Anda tidak mengontrol waktu Anda akan mengontrol Anda. Perbedaan antara seseorang yang maju dengan tekad dan seseorang yang merasa terjebak dalam kekacauan adalah penggunaan jadwal mereka yang strategis. Ini bukan tentang mengisi setiap menit dengan tugas yang melelahkan atau terikat pada daftar kewajiban yang tak ada habisnya. Ini tentang menyusun hari Anda, sehingga setiap aktivitas memiliki tujuan, memungkinkan Anda untuk maju tanpa merasa tertekan. Jadwal yang dirancang dengan baik bukanlah penjara. Itu adalah alat untuk kebebasan. Marcus Aurelius memahami hal ini dengan baik. Jika Anda fokus pada apa yang berada di bawah kendali Anda akan menghindari membuang waktu pada apa yang tidak. Jika Anda tidak memutuskan apa yang harus dilakukan dengan waktu Anda, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Setiap gangguan, setiap interupsi, setiap kejadian tak terduga akan merampok menit dari hidup Anda. Ketika Anda melihat kembali, Anda menyadari bahwa Anda menghabiskan lebih banyak waktu memadamkan api daripada membangun apa yang benar-benar Anda inginkan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi bahwa memiliki jadwal yang fleksibel tetapi terstruktur meningkatkan kepuasan secara keseluruhan dan mengurangi stres. Jika Anda mengisi agenda Anda hanya dengan kewajiban dan meninggalkan aktivitas yang Anda nikmati, Anda akan berakhir kelelahan. Namun, jika Anda sama sekali tidak merencanakan, Anda akan jatuh ke dalam prokrastinasi dan perasaan tidak melakukan sesuatu yang berguna dengan hari Anda. Keseimbangan terletak pada menemukan ritme yang membuat Anda bergerak tanpa merasa seolah-olah Anda sedang berlari dalam balapan tanpa akhir. Epictetus berkata bahwa disiplin diri adalah apa yang memisahkan kita dari mereka yang hidup diperbudak oleh dorongan mereka. Jadwal yang dikelola dengan baik bukanlah ketegasan yang ekstrim, tetapi disiplin diri yang cerdas. Jika Anda tidak mendefinisikan kapan dan bagaimana Anda akan melakukan sesuatu, Anda akan berakhir menundanya. Jika Anda berkata, "Saya akan berolahraga ketika saya punya waktu," Anda tidak akan pernah melakukannya. Jika Anda berkata, "Saya akan bekerja pada tujuan saya ketika saya merasa terinspirasi," Anda akan kehilangan minggu tanpa maju. Namun, ketika Anda menetapkan blok waktu tertentu untuk apa yang penting, Anda menghilangkan keraguan dan penipuan diri. Mulailah dengan hal yang paling sederhana. Jangan jadwalkan kewajiban terlebih dahulu. Jadwalkan hal-hal yang Anda nikmati. Pastikan Anda memiliki waktu untuk membaca, menonton film, berjalan, aktivitas apapun yang mengisi ulang energi Anda. Jadwal tidak seharusnya terasa seperti rantai, tetapi seperti struktur yang memberi Anda ruang untuk apa yang benar-benar penting. Ketika Anda menyeimbangkan usaha dengan istirahat, ketika Anda bergantian antara momen kerja intens dengan momen pemisahan, energi Anda berlipat ganda alih-alih menguras. Ini bukan tentang mengisi setiap menit dengan aktivitas, tetapi tentang memberi makna pada segala yang Anda lakukan. Kebanyakan orang berakhir kelelahan bukan karena mereka bekerja terlalu keras, tetapi karena mereka bekerja tanpa arah. Mereka teralihkan, membuang waktu pada hal-hal yang tidak relevan, meninggalkan tugas-tugas penting untuk nanti, dan pada akhir hari,
merasa bahwa mereka tidak maju sama sekali. Namun, ketika Anda mendefinisikan prioritas Anda dan memberinya tempat dalam jadwal Anda, setiap hari memiliki tujuan yang jelas. Cobalah ini besok. Alih-alih bangun tanpa arah, putuskan sebelumnya apa yang akan Anda lakukan dan kapan. Blokir waktu untuk bekerja pada tujuan Anda, waktu untuk belajar sesuatu yang baru, dan waktu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Jangan biarkan gangguan menentukan hari Anda. Ambil kendali dan amati perbedaannya. Jadwal yang digunakan dengan baik adalah kekuatan. Itu memungkinkan Anda untuk hidup dengan niat alih-alih bereaksi terhadap apa yang dilemparkan hari kepada Anda. Itu memungkinkan Anda untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan alih-alih membiarkan keadaan menentukan takdir Anda. Jika Anda menggunakan waktu Anda dengan cerdas, Anda dapat mencapai lebih banyak dalam satu hari daripada yang dicapai orang lain dalam seminggu. Dan ketika Anda belajar melakukan ini secara konsisten, Anda menyadari bahwa waktu bukanlah musuh, tetapi sekutu paling berharga yang Anda miliki. Nomor 13. Bangun kehidupan yang bisa Anda banggakan. Setiap hari yang berlalu adalah batu bata lain dalam kehidupan yang Anda bangun. Tidak ada jalan pintas, tidak ada perbaikan cepat, dan tidak ada satu peristiwa yang tiba-tiba membuat segalanya cocok. Kehidupan yang Anda inginkan tidak muncul entah dari mana. Itu dibangun dengan setiap keputusan yang Anda buat, dengan setiap tindakan yang Anda ambil, dan dengan setiap kebiasaan yang Anda perkuat. Ini bukan satu usaha besar yang membawa Anda menuju kesuksesan, tetapi akumulasi tindakan kecil yang diulang setiap hari. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Dan tidak hanya pikiran Anda, tetapi juga apa yang Anda lakukan dengan mereka. Anda dapat membayangkan kehidupan yang Anda inginkan, Anda dapat merencanakannya, Anda dapat memimpikannya, tetapi jika Anda tidak mengambil tindakan untuk membangunnya, itu akan tetap menjadi pikiran tanpa bentuk. Kehidupan yang memuaskan tidak didasarkan pada apa yang Anda inginkan, tetapi pada apa yang Anda lakukan setiap hari untuk mendekatinya." Ilmu pengetahuan mendukung ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai dan tujuan mereka mengalami rasa kepuasan dan pencapaian yang lebih besar. Ini bukan tentang melakukan hal-hal besar dalam semalam, tetapi tentang menciptakan pola tindakan kecil tetapi bermakna. Satu latihan tidak membuat Anda kuat, tetapi berlatih setiap hari melakukannya. Membaca satu buku sekali tidak akan mengubah hidup Anda, tetapi membaca setiap hari dan menerapkan apa yang Anda pelajari melakukannya. Membuat satu keputusan baik hari ini tidak akan mengubah takdir Anda, tetapi mengulangi keputusan baik itu selama bertahun-tahun akan. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus hidup seolah-olah setiap tindakan itu penting, karena itu benar-benar penting. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada usaha, Anda melemahkan struktur kehidupan yang ingin Anda bangun. Setiap kali Anda menunda apa yang penting, Anda menunda kemajuan Anda. Setiap kali Anda puas dengan kurang dari apa yang Anda mampu, Anda menyabotase masa depan Anda sendiri. Namun, setiap kali Anda memilih disiplin daripada kemalasan, setiap kali Anda bertindak dengan niat, dan setiap kali Anda mengambil langkah menuju apa yang benar-benar Anda inginkan, Anda menguatkan fondasi kehidupan yang Anda ciptakan. Sederhanakan. Anda tidak perlu mengubah segalanya dalam semalam, tetapi Anda dapat memulai dengan satu tindakan hari ini. Tentukan sesuatu yang ingin Anda tingkatkan, sesuatu yang ingin Anda majukan, dan lakukan sesuatu yang kecil tetapi signifikan ke arah itu. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, berolahraga hari ini. Jika Anda ingin menjadi lebih bijaksana, pelajari sesuatu yang baru hari ini. Jika Anda ingin membangun karir yang lebih baik, kerjakan hari ini. Jangan khawatir tentang seberapa besar tujuan itu terlihat. Fokuslah pada batu bata berikutnya. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan terlihat dalam setahun jika Anda meletakkan satu batu bata dengan niat setiap hari. Bayangkan perbedaan yang akan dibuat dalam 5 tahun. Orang-orang melihat mereka yang telah mencapai hal-hal besar dan berpikir bahwa ada satu momen menentukan, satu keberuntungan. Namun, kenyataannya adalah bahwa itu adalah tindakan kecil sehari-hari yang membangun kesuksesan tersebut.
Apa yang Anda lakukan hari ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi seiring waktu, setiap tindakan terakumulasi hingga membentuk sesuatu yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang pencapaian eksternal, ini tentang bagaimana Anda merasa tentang diri Anda. Kepuasan sejati tidak datang dari apa yang Anda miliki, tetapi dari mengetahui bahwa Anda hidup sesuai dengan prinsip Anda, dari mengetahui bahwa setiap hari Anda membangun sesuatu yang solid, sesuatu yang mewakili siapa Anda dan apa yang Anda percayai. Kehidupan yang bisa Anda banggakan tidak diukur oleh validasi orang lain, tetapi oleh kepastian batin bahwa Anda melakukan apa yang benar. Jangan sia-siakan hari lain menunggu momen yang sempurna. Jangan terus menunda hingga besok apa yang bisa Anda mulai bangun hari ini. Waktu akan berlalu begitu saja. Perbedaannya adalah apakah, pada akhirnya, Anda akan menciptakan sesuatu dengannya, atau sekadar membiarkannya mengalir pergi. Ambil kendali. Mulailah sekarang. Setiap tindakan dihitung. Setiap keputusan penting, karena pada akhirnya, kehidupan yang akan Anda miliki adalah hasil dari apa yang Anda lakukan, bukan hanya apa yang Anda pikirkan atau inginkan. Nomor 14. Sesuaikan filosofi pribadi Anda. Hidup Anda adalah cerminan dari filosofi pribadi Anda. Ini bukan keadaan, bukan keberuntungan, dan bukan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Ini adalah cara Anda menginterpretasikan dunia, aturan yang telah Anda putuskan untuk diikuti, dan cara Anda memilih untuk merespons setiap situasi. Jika Anda tidak menyukai kehidupan yang Anda miliki, periksa filosofi yang Anda gunakan untuk membangunnya. Karena kenyataan bukanlah apa adanya, tetapi apa yang Anda percayai. Dan apa yang Anda percayai menentukan apa yang Anda lakukan. Marcus Aurelius memahami hal ini dengan baik. Kualitas hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Filosofi hidup Anda adalah fondasi di mana Anda membuat setiap keputusan. Jika Anda berpikir bahwa Anda adalah korban keadaan, Anda akan bertindak seperti seorang korban. Jika Anda percaya kesuksesan tergantung pada keberuntungan, Anda tidak akan berusaha. Jika Anda berpikir dunia berutang kepada Anda akan hidup menunggu alih-alih bertindak. Namun, jika Anda mengadopsi filosofi bahwa segalanya ada di tangan Anda, bahwa usaha yang konstan mengalahkan bakat, dan bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk memperkuat diri, maka Anda akan mulai bergerak dengan lebih tekad, lebih jelas, dan lebih mengendalikan takdir Anda sendiri. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi ini. Studi tentang keyakinan yang membatasi menunjukkan bahwa cara kita menginterpretasikan peristiwa memiliki dampak langsung pada kemampuan kita untuk bertindak. Jika Anda percaya sesuatu tidak mungkin, Anda bahkan tidak akan mencobanya. Jika Anda percaya kegagalan adalah akhir, Anda akan menyerah pada rintangan pertama. Namun, jika Anda melatih pikiran Anda untuk melihat setiap tantangan sebagai ujian, untuk memahami bahwa pertumbuhan datang dari kesulitan, maka Anda akan maju sementara orang lain terhenti. Epictetus berkata bahwa kita tidak menderita karena apa yang terjadi pada kita, tetapi karena bagaimana kita menginterpretasikannya. Hilangkan mentalitas korban. Berhentilah bertanya mengapa hal-hal tertentu terjadi pada Anda, dan mulailah bertanya apa yang dapat Anda lakukan dengan mereka. Sesuaikan filosofi Anda sehingga setiap situasi, baik atau buruk, menjadi kesempatan untuk belajar. Jika Anda kalah, Anda belajar. Jika Anda ditolak, Anda membaik. Jika Anda gagal, Anda menjadi lebih kuat. Tidak ada kekalahan bagi seseorang yang melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari pertumbuhannya. Cobalah ini sekarang. Ambil keyakinan yang membatasi yang telah Anda ulangi selama bertahun-tahun. Satu yang telah menghambat Anda. Satu yang telah membuat Anda menyabotase diri sendiri. Gantilah dengan afirmasi yang mendorong Anda alih-alih menghentikan Anda. Jika Anda berpikir, saya tidak pandai dalam hal ini, ubahlah menjadi, saya bisa memperbaiki diri dengan berlatih. Jika Anda berpikir, saya tidak pernah beruntung, ubahlah menjadi, tindakan saya menciptakan takdir saya sendiri. Jika Anda berpikir, saya tidak bisa berubah, ubahlah menjadi, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengubah diri saya. Filosofi Anda harus melayani Anda,
bukan membatasi Anda. Jika ada sesuatu dalam cara berpikir Anda yang menghalangi Anda untuk maju, hancurkan itu dan gantilah. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan mereka dan yang tidak bukan terletak pada kemampuan mereka, tetapi pada pola pikir mereka. Ini bukan bakat mereka. Ini adalah cara mereka menginterpretasikan dunia. Kabar baiknya adalah bahwa filosofi tidak tertulis di batu. Anda dapat mengubahnya, memperbaikinya, dan menyesuaikannya untuk bekerja untuk Anda alih-alih melawan Anda. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan terlihat jika setiap kali Anda menghadapi masalah, alih-alih mengeluh, Anda melihatnya sebagai pelatihan. Jika setiap kali Anda meragukan diri sendiri, alih-alih menyerah, Anda memilih untuk bertindak dengan lebih kuat. Jika setiap kali seseorang memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa, Anda menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membuktikan sebaliknya. Itulah perbedaan antara seseorang yang hidup terpengaruh oleh pikiran mereka dan seseorang yang menguasai pikiran mereka sendiri. Jangan biarkan filosofi yang membatasi menghentikan Anda. Jangan terus mengulangi keyakinan yang membuat Anda tetap di tempat yang sama. Pertanyakan apa yang selalu Anda percayai. Sesuaikan pola pikir Anda. Redefinisikan perspektif Anda. Cara Anda menginterpretasikan dunia adalah cara Anda mengalaminya. Dan ketika Anda menyesuaikan filosofi Anda untuk menjadikannya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih selaras dengan kesuksesan Anda, segala sesuatu yang lain mulai berubah. Nomor 15. Ukur kemajuan, bukan kesempurnaan. Jika Anda terobsesi dengan kesempurnaan, Anda tidak akan pernah merasa puas. Tidak peduli seberapa banyak Anda maju, akan selalu ada sesuatu yang lebih untuk dilakukan, sesuatu yang lebih untuk ditingkatkan, dan sesuatu yang lebih untuk dicapai. Namun, jika alih-alih fokus pada hal yang tidak dapat dicapai, Anda mulai mengukur kemajuan Anda akan menyadari bahwa setiap langkah dihitung, bahwa setiap usaha terakumulasi, dan bahwa yang penting bukanlah tiba dengan segera, tetapi bergerak maju tanpa henti. Marcus Aurelius menjelaskan dengan jelas, jangan buang waktu berdebat tentang seperti apa seharusnya seorang pria baik. Jadilah salah satunya. Jangan buang waktu membandingkan diri Anda dengan versi idealisasi diri Anda yang belum ada. Jangan tunggu sampai Anda merasa siap untuk bertindak. Jangan tunggu sampai segalanya sempurna untuk memulai. Satu-satunya pertanyaan yang benar-benar penting adalah, apakah Anda lebih baik hari ini daripada kemarin? Jika jawabannya ya, Anda berada di jalur yang benar. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi ini. Studi tentang motivasi telah menunjukkan bahwa mengukur kemajuan alih-alih fokus pada kesempurnaan meningkatkan harga diri, mengurangi stres, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ketika Anda mengevaluasi apa yang telah Anda capai alih-alih apa yang masih hilang, otak Anda melepaskan dopamin, neurotransmitter penghargaan. Itu memberi Anda energi untuk terus bergerak maju. Namun, jika Anda hanya melihat apa yang belum Anda capai, Anda akan dipenuhi dengan frustrasi dan akhirnya terhenti. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya jalan yang nyata adalah jalan usaha harian. Tidak peduli seberapa jauh tujuan Anda, yang penting adalah Anda terus bergerak maju. Kesempurnaan adalah jebakan karena Anda tidak akan pernah mencapainya. Akan selalu ada sesuatu yang lebih untuk ditingkatkan. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Dan selalu ada level baru untuk dicapai. Namun, kemajuan itu nyata dan dapat diukur. Itu adalah bukti bahwa Anda bergerak ke arah yang benar. Cobalah ini sekarang. Pikirkan sesuatu yang ingin Anda tingkatkan setahun yang lalu. Itu bisa berupa disiplin Anda, keadaan fisik Anda, pengetahuan Anda, atau pola pikir Anda. Apakah Anda telah maju sejak saat itu? Mungkin Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan, tetapi apakah Anda lebih baik daripada sebelumnya? Jika jawabannya ya, Anda sedang menang. Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk melakukan sesuatu tentangnya. Namun dalam kedua kasus, solusinya sama. Terus bergerak. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan bandingkan diri Anda dengan versi idealisasi diri Anda. Bandingkan diri Anda dengan orang yang Anda kenal kemarin.
Itu adalah satu-satunya kompetisi yang penting. Jika Anda memperbaiki sedikit setiap hari, seiring waktu, perubahan akan menjadi sangat besar. Orang-orang gagal bukan karena mereka tidak dapat meningkatkan, tetapi karena mereka menginginkan hasil yang instan, dan ketika mereka tidak melihatnya, mereka menyerah. Namun, kemajuan adalah proses akumulatif. Ini seperti air jatuh di atas batu. Satu pukulan tidak membuat perbedaan, tetapi ribuan dari mereka membentuknya sepenuhnya. Bayangkan betapa berbeda hidup Anda jika setiap hari Anda fokus pada meningkatkan hanya 1%. Sedikit usaha ekstra di tempat kerja, satu repetisi lagi di gym, 1 menit lagi membaca, satu keputusan yang lebih baik. Itu tidak tampak banyak pada saat itu, tetapi seiring waktu, itu menjadi keuntungan yang tak tergoyahkan. Anda tidak perlu sempurna, Anda hanya perlu konsisten. Setiap malam, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang Anda lakukan dengan baik. Tidak masalah jika itu kecil, tidak masalah jika masih banyak yang harus dilakukan. Yang penting adalah Anda maju. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Simpan catatan jika perlu, karena jika Anda dapat melihat kemajuan, jika Anda dapat merasakan bahwa Anda sedang tumbuh, Anda akan tetap termotivasi bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Perfeksionisme adalah alasan untuk tidak bertindak. Ide bahwa segalanya harus berada di tempat sebelum Anda memulai adalah jebakan mental. Jangan jatuh ke dalamnya. Bertindaklah, ukur kemajuan Anda, dan terus bergerak maju. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang menjadi lebih baik daripada Anda kemarin. Satu hari pada satu waktu, tidak pernah berhenti.